Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Masih bersama dengan Yoga Kadit Kans. Yes. Yoga, ini kita mau bahas mengenai perkontenan Kal. Ini gue mau, sebelum lebih lanjut lagi nih ngomongin kamera dan dunia-dunianya. Kadit Kans tuh mohon maaf ya, dari mana ya awalnya? Nama Kadit Kans itu kepikiran gimana ceritanya? Iya. Itu banyak banget loh yang nanyain. Itu karena namanya aneh banget. Dan sebenarnya itu ada singkatannya, ada artinya juga. Oke, Kadit Kans itu, gue kasih tahu, Kadit itu adalah kamera digital. Kamera digital, iya bener. Makanya kenapa berhubungan sama kamera, ya gue namain Kadit. Kamera digital, itu singkatannya. Baru mikirin kan? Enggak lah. Kansnya? Terus kansnya itu berasal dari kata, biasa kan orang waktu itu lagi zamannya bilang, wih kans nih, kans enak biasanya, kane. Iya. Kane banget. Jadi kamera digital enak gitu. Oke. Siap bos. Enggak maksudnya kan enggak pikir. Itu yang kepikiran lu sendiri atau dikasih tahu temen atau gimana? Awalnya gue karena sering ngumpul sama temen, lu bilang kans mulu, apaan sih kans? Oh itu kans. Nah terus kalau gue bilang, terus gue mikir kira-kira yang buat nama channel apa ya yang berhubungan sama kamera. Kamera terus gue bilang kamera ini kan sekarang lagi zamannya digital, kamera digital. Gue cari singkatan yang menurut gue orang tuh susah banget ngetahuinnya. Ya udah Kadit, ya udah, Kadit. Bener aja jadi nama sampai sekarang. Iya dan catchy loh. Catchy namanya tuh Kadit Kans gitu ya. Iya. Soalnya gini, apa kalau ngomongin soal kamera digital kan biasanya orang sebutannya camdik ya kan, kamera digital gitu kan. Nah ini Kadit yang orang mana kepikiran ya? Iya, mungkin kayak misalnya apa-apa fotografi, pokoknya pakai bahasa Inggris kan. Ternyata ini digabungin bahasa Indonesia, ya ampun. Ternyata keren. Jadi malah keren. Oke. Iya. Oke. Nah, terus kalau misalnya sekarang ini nih, sebenarnya kompilasi isi konten itu mengenai apa aja sih? Kayaknya bukan cuma ngomongin bahas kamera doang kan? Kayaknya banyak banget. Iya. Jadi yang awal yang gue bilang tadi, gue sempat main game juga, terus karena view-nya kurang, jadi ya kurang terus nggak dilanjutin gitu. Nah. Baru deh bikin tentang kamera. Kamera tuh sebenarnya banyak banget ya, karena kan luas banget. Kalau ngomongin kamera aja tuh sebenarnya bisa banyak konten. Lu bisa bikin teknik dasar fotografi. Nah itu view-nya yang menurut gue yang paling banyak sampai sekarang bisa sampai 1 juta lebih view-nya dari video itu doang, teknik dasar. Karena orang, berarti gue juga nilai nih, ini penonton gue ngarahnya pada kemana, umurnya pada kemana. Ternyata banyak banget sama pemula. Jadi orang-orang yang baru belajar konten, baru belajar fotografi. Ya udah, gue lebih ngarah ke tutorial, terus ngebahas tentang kamera pemula, untuk pemula, kamera apa aja, kamera yang murah, lensa yang murah, dan ternyata bener view-nya rame di sana. Makanya gue udah mulai tahu nih pasar gue, dan gue akhirnya bikin tentang itu. Review kamera, cari hot issue tentang kamera, ngebahas tentang tutorial, dan juga beberapa ngebahas tentang videografi juga. Karena nggak menutup kemungkinan kalau kita belajar foto, kita juga bisa belajar videografi gitu. Oke. Nah itu jadi ada beragam lah ya, dan itu semua berdasarkan riset lu juga ya, riset kecil-kecilan sendiri ya. Iya sih, kayaknya emang kalau buat konten kreator gak bisa asal bikin semau gue juga kali ya. Kalau menurut lo gimana? Bener, kadang kita pengen ngeliat nih permintaan viewers tuh apa, kan suka ada yang request di kolom komentar nih, Bang coba next bikin ini. Oke, gue catetin. Oh ternyata view maunya bikin ini, ya gue turutin gitu. Jadi makanya kenapa sampai sekarang gitu like-nya juga masih bagus, terus view-nya juga masih oke, dan komennya masih positif. Itu sebenarnya yang gue pertahanin gitu, nggak cuman view-nya banyak tapi lu dihujat gitu. Nah gue pengen orang tuh suka sama video gue, jadi orang tuh bisa mengeduket sama video gue gitu. Oke. Itu sebenarnya. Nah ini bagi gua apa yang dilakuin sama Yoga nih cukup ini ya, cukup
beda gitu. Karena yang kita tahu sekarang kan kalau misalkan konten view-nya banyak, at least buat gue pribadi ya, itu biasanya banyak sensasinya. Banyak yang begitu-begitulah, lo ngerti pasti. Tapi di sini lo bikin sesuatu yang educate, sesuatu yang memfasilitasi orang dan views-nya masih tetap oke. Itu keren sih menurut gue. Nah itu dia, makanya kenapa gue lanjutin, karena kan gue nggak bisa sampai sejauh ini karena adanya viewers kan, karena ada subscriber. Makanya lu maunya apa gue buat gitu, jadinya tetap patokan gue tuh ke mereka gitu loh. Oke. Tan, lu mau dibikinin apa sama Yoga tuh kan? Tan? Prewedding. Prewedding. Soalnya Nathan ini dia punya hobi di fotografi sama videografi juga, gak? Iya, bagus lah. Oh, gue kira tadi lu doyan kawin. Gue kira tadi lu mau bilang gitu. Doyan kawin lu aja. Gebetan aja susah dapetnya. Waduh. Jadi Yoga, tapi kalau misalnya lu sendiri berarti di luar dunia konten lu sebenarnya kalau misalnya di hire kayak gitu bisa juga nggak sih, misalnya open juga nggak sih, misalnya prewedding atau misalnya photoshoot dan lain-lain gitu? Iya, emang waktu gue sebelum bikin konten gue emang fokus ke sana, dokumentasi acara. Waktu masih sekolah pun gue suka-sukanya sama foto tuh karena gue mau motretin nikahan tetangga gue gitu. Gue minjem kamera teman gue, waktu itu masih sekolah, ingat banget gue belum punya kamera, karena di Ispil dia doang yang punya kamera, ya gue pinjem aja gitu. Dia minjem dulu ya, awal-awalnya minjem dulu ya. Tapi emang kayak gitu, bener. Makanya kalau kata orang kan berteman sama yang punya kamera, biar nanti kalau misalnya ada apa minjem, kalau nggak berteman ya gitulah, maksudnya ada timbal baliknya, kurang ajar. Dari sana ternyata ada feedback baik gitu dari tetangga gue. Dia bilang, foto kamu bagus ya Yoga gitu, kenapa nggak diseriusin, kata dia. Itu gue nggak minta bayaran, sumpah, gue iseng aja, kayak lu datang ke nikahan orang, lu foto gitu kan. Ternyata dia suka sama hasilnya, ya udah gue lanjutin bikin dokumentasi. Tapi karena kan sekarang kondisinya lagi kurang gitu untuk acara-acara kayak gitu, dibatesin, dan kita juga sempat turun juga dari penghasilan dokumentasi, makanya sekarang lebih ke ini, gue mau bikin kelas online malah sekarang gitu, fokusnya. Iya, karena menurut gue nih kayaknya pasarnya ada nih, soalnya gue beberapa mention di video gue di awal-awal, kalau gue tuh ngebuat les privat gitu, jadi kalau ada yang mau daftar langsung email. Nah, alhamdulillah feedbacknya banyak yang email gitu. Nah, tinggal kita bikin bareng-bareng siapa nih yang daftar dan kira-kira pada maunya belajarnya di mana, disatuin gitu di satu kelas dan kita bikin gitu. Itu sebenarnya yang bakal gue mau buat sih. Lebih asik, kelas online. Project terdekat inilah ya, itu Iya. Bikin kelas online. Ya, kalau les privat kan banyak peminatnya, mungkin capek kalau misalkan satu-satu ngajarin, ya udah sekalian aja digabung, ya kan? Gabung, ya kan? Ya, lumayan. Pendapatnya lumayan juga. Iya, betul. Yoga, kalau misalnya sekarang juga nih, lu sendiri sekarang fokusnya kalau misalnya mau syuting itu juga ada timnya atau kayak ya udah lu sendiri aja, kayak taruh kamera terus syuting aja sendiri. Yang teman tadi dulu murid lu sendiri gimana? Nah, waktu temen gue yang awal-awal gue bikin video YouTube, dia kan sekarang lagi kuliah. Dia kuliah baru udah mau lulus juga sih. Udah cukup lama. Ya gue masih suka ngajak dia kalau bikin video gitu. Nah, terus sekarang waktu gue juga, jadi gini, gue punya iseng lagi nih waktu awal-awal pandemi, kocak banget. Nah, jadi waktu itu gue lagi iseng pengen coba beli rumah, nyari-nyari rumah, iseng kan iya, gue kepikiran kayaknya gue kalau gini-gini terus duit gue habis nih, kenapa nggak buat KPR-in rumah aja. Oke, gue nyari rumah, gue iseng videoin pakai GoPro, gue videoin, gue sotoy gitu nge-review rumah. Udah. Nah, gue coba bikin channel satu lagi, ada namanya Hunting Rumah. Channel YouTube gue juga. Gue bikin.
view-nya ternyata banyak banget coy, sampai 500.000 view-nya. Ini gue kenapa nih, kok tiba-tiba bisa view-nya, wah alhamdulillah banget. Dari situ gue bikin channel itu, dan gue bikin tim. Gue sempat punya tim waktu itu karena kebutuhan YouTube gue kan jadi 2 ya. Terus gue kerja juga, keteteran banget gue. Nah, gue bikin tim sama dari teman-teman juga, teman lama gue, teman sekolah gue. Dan gue bikin waktu itu masih di tempatnya temen gue, jadi gue naruh PC ke tempat dia, di rumah dia. Ada PC dia juga, jadi sempat ada 2 PC yang selalu ngedit. Kita selalu bikin video waktu weekend dan ngeditnya tuh di hari biasa, karena kan mereka juga belum kerja. Waktu itu ada 2 orang yang gue hire, mereka belum kerja. Terus kenapa enggak, ya udah ayo kita bikin tim, nanti gue yang bayar lo gitu. Sempet tuh jalan beberapa bulan, bahkan hampir setahun jalan, dan akhirnya kita punya salah satu tempat. Ini kocak juga nih, iya gue punya base camp gitu di Tangerang, daerah Bonang situ, pokoknya Kelapa 2. Kelapa 2, oke. Iya. Ini kayaknya ada kesamaan dulu kalian. Tempat gue main rental PS itu Kelapa 2. Bener-bener banyak rental warnet. Ya, dan gue juga diajakin nih teman sekolah gue juga, teman kelas dari gue, bareng-bareng sama dia tuh dari SD, SMP, SMA, kuliah doang misah sama dia. Oke. Nah, gue nongkrong tuh sama dia biasanya kalau cowok-cowok kan nongkrong ada apa sih? Ternyata galau sama ceweknya. Iya biasa begitu kan. Gue curhat, suruh mampir ke rumah. Ya udah lu ke rumah gue aja. Gue ada yang mau gue ngomongin ya sama lu. Oh ya udah siap. Deep talk ya. Ya tau ada masalah gitu sama ceweknya, biasa lah anak muda kan kayak gitu. Terus dia ngobrol-ngobrol gini, enggak, waktu itu gue bilang gini, ini rumah lu ya? Wah ini mantep banget nih, misalkan ini tempat, misalkan ini tempat punya gue bakal bikin ini jadi studio sih, kata dia gitu. Kata gue gitu. Terus udah tuh dia mungkin mikir, nah udah balik kan, pulang ke tempatnya, gue balik ke rumah gue, dia ngajak nongkrong lagi. Nongkrong yuk, malam minggu lagi biasa, malam minggu nongkrong yuk, habis balik gawe kan, nongkrong. Dia bilang, nih, kalau misalkan lu dikasih tempat kayak gini sama orang tua lu bakal ngapain? Ya gue bilang tadi, kayak ke minggu kemarin, gue bakal bikin studio, bakal bikin buat jadi tempat produksi gitu. Ya udah lu mau nggak buat sama gue gitu? Gue ditawarin gitu, jadi kita patungan aja listriknya gitu, listrik sama internet kita patungan. Nah jadi gue cuman patungan listrik sama internet. Terus gue sekarang kalau pulang, gue ke sana, ke base camp itu, ke rumah dia gitu. Rumahnya lumayan besar juga, terus bisa buat dipakai untuk bikin studio. Jadi gue produksian semua di situ, ngedit, bikin konten di situ. Jadi sama teman-teman yang lain, yang dua lainnya. Jadi di dalam satu tempat itu ada 4 orang. Nah kita coba ngumpul bareng nih kan, wah. Nyatuin 4 kepala kan susah ya kalau menurut gua. Apalagi kan kita udah berkumpul di tujuan yang kita mau bersama, terus kita bareng-bareng terus selama 24/7. Jadi benar-benar tinggal di tempat itu bareng-bareng, makan bareng, ya kalau bangun tidur ketemu lu lagi, mandi, terus ya pokoknya sama lu terus gitu. Nah akhirnya kita udah bisa jalanin tuh 2 channel YouTube, sampai akhirnya ada beberapa masalah dan di situ kita pecah gitu. Ada masalah kayak miskomunikasi, ada satu personal yang menurut gua kurang banget performanya, karena gimana ya, dia ya ada aja lah, kalau lu misalkan kerja kelompok gitu kan, pasti ada aja satu orang yang kerjanya males-malesan tapi maunya dibayarnya lebih gitu kan. Ini bisa ngebuang-buang money kan, sayang banget gitu. Ya udah tuh akhirnya satu orang lepas, gue mulai keteteran tuh, cuman ada bertiga. Wah keteteran gue, tapi tetap gue jalanin, selalu bikin konten. Terus nggak cuman di YouTube juga, konten tuh nambah. Waktu itu TikTok minta tolong bikinin tutorial juga. Jadi akhirnya kerjaan tuh makin nambah. Waktu itu juga snack video hampir mau gue approve juga. Iya, hampir mau gue approve. Kalau gue approve juga bisa keteteran gue, udah TikTok, YouTube
IG, terus snack video. Jadi snack video nggak gue lanjutin. Sekarang TikTok sama YouTube aja sama IG yang masih berjalan gitu. Nah, akhirnya benar-benar sampai berada di titik ada satu orang nih tiba-tiba males lagi, turun gitu performanya, dan akhirnya ya udah kita balik lagi berdua gitu sama temen gue yang dari SD sampai SMA. Jadi gue tinggal di tempat itu berdua doang sekarang gitu, bikin konten sama dia aja gitu. Jadi ya lumayan rumit juga sih, soalnya menyatukan kepala tuh emang benar-benar sulit sih kalau kata gue. Lu harus ngerti orang itu gimana, dan setiap orang tuh nggak bisa dilakuin sama gitu. Betul. Jadi beda-beda. Gue udah sempat banyak banget ngobrolin kalau misalnya banyak banget memang kegiatan-kegiatan. Nah ada satu nih tadi lu belum sempat bahas nih, caster. Nah Smart Viewers, di sini kita akan bahas mengenai dunia percasteran nih bersama dengan Yoga. Nah tapi ada yang mau lewat dulu. Pokoknya jangan kemana-mana. Tapi sore-sore seru. Seru banget. Yes.